Keluarga ini bernama keluarga Fireflag. Diketahui mereka keluarga psikopat di mana mereka sudah membunuh sebanyak 1000 orang yang tidak bersalah untuk dijadikan persembahan ritual sekte. Namun aksi mereka ternyata sudah diketahui pihak kepolisian, dan suatu hari di mana polisi mulai mendatangi kediaman mereka, polisi pun meminta agar mereka segera menyerahkan diri. Dikarenakan mereka tidak mau untuk menyerahkan diri, akhirnya terjadilah baku tembak antara mereka dan kepolisian. Karena pihak polisi jumlahnya lebih banyak, akhirnya beberapa dari mereka ada yang melarikan diri. Mereka sudah menyewakan jalan rahasia untuk mereka lewati. Namun karena kesigapan pihak polisi, salah satu dari mereka terkena tembakan dan tewas. Polisi pun berhasil mengamankan satu orang dari mereka. Lalu scene diperlihatkan 2 orang yang berhasil lari. Mereka Otis dan Baby. Di perjalanan melarikan diri, lagi-lagi mereka menghabisi satu korbannya lagi, lalu mengambil mobilnya. Di sisi lain, polisi yang sedang menggeledah rumah keluarga ini dibuat kaget karena di dalamnya ada banyak potongan anggota tubuh manusia yang dibuat hiasan. Tak lama setelah itu, polisi pun menemukan tersangka lain di balik pembunuhan ini, yaitu Kapten Spaulding. Dia berprofesi sebagai badut. Setelah itu terlihat Baby yang menghubungi sang badut yang ternyata dia adalah kepala keluarga di keluarga Fireflag. Baby bercerita bahwa keluarganya yang sudah diserang oleh pihak kepolisian. Spaulding yang saat itu panik, ia meminta untuk bertemu di sebuah hotel. Setibanya di hotel, Baby dan Otis melihat sejumlah pemain band yang menginap di hotel itu. Mereka adalah Roy, Casey, Wendy, dan Billy. Seketika jiwa psikopat mereka muncul dan berniat akan menghabisi mereka. Lalu datang satu lagi anggota band yang tidak mengetahui jika teman-temannya sudah disandra. Ia pun masuk ke dalam kamar. Tanpa basa-basi, Otis langsung menembaknya mengenai kepalanya. Lalu dengan kejamnya Otis, ia meminta Casey untuk memuaskan hasratnya di depan Roy, Wendy, dan Billy. Setelah puas dengan kelakuan bejatnya, Otis memanfaatkan Roy dan Billy untuk mengambil senjata di suatu tempat. Di perjalanan, Roy dan Billy memberanikan diri untuk menyerang Otis dengan sebilah kayu. Namun sayangnya perlawanan mereka sia-sia dan membuat Otis marah. Otis pun menyerang balik ke mereka dengan cara menembak dan memukulnya. Lalu di sisi lain, Baby yang saat itu sedang bersama dengan Casey dan Wendy pun berniat akan melarikan diri dan berpura-pura ingin pergi ke toilet. Di saat ia sedang berusaha keluar dari toilet tersebut dengan cepat, Baby pun langsung mendobrak pintu. Lalu tibalah Casey. Ia langsung menodongkan pistolnya ke arah Baby. Namun tiba-tiba dengan cepat Baby melempar pisau yang dipegangnya dan tepat mengenai arah dada Casey, hingga Casey pun tewas. Lalu Wendy pun berhasil keluar, namun aksinya tertahan oleh badut Spaulding yang baru saja sampai. Ia pun habis-habisan menghajar Wendy. Tak lama setelah itu, Otis pun datang dengan membawa persenjataan yang lengkap. Lalu untuk memberikan kenangan kepada Wendy, ia pun memasangkan topeng di mana topeng itu terbuat dari kulit manusia, yaitu kulit dari Roy dan juga Billy. Di pagi harinya datang seorang pelayan yang berniat akan membersihkan kamar, dan ia pun dibuat kaget karena di dalam terdapat 2 mayat yang berada di dalam toilet. Karena takut melihat keadaan Wendy yang aneh, ia pun berusaha melarikan diri. Ia mencoba meminta bantuan, namun sayang ia harus tewas tertabrak mobil yang melintas. Lalu tak lama setelah itu datanglah dari pihak kepolisian yang dipimpin oleh detektif Weddle. Ia pun langsung mengetahui bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh keluarga Fireflag. Ia pun langsung menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menangkap ketiga orang tersangka tersebut dan akan memberikan imbalan uang tunai yang sangat besar. Lalu scene berpindah ke kantor polisi di mana diperlihatkan keluarga Fireflag yang tertangkap tadi. Dan saat diinterogasi, dia terlihat berperilaku aneh seperti orang gila karena tidak mendapatkan jawaban yang benar. Salah satu polisi ini marah dan langsung menusuk wanita ini hingga tewas. Di sisi lain, 2 orang pembunuh bayaran itu sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan buronan tersebut. Mereka bersembunyi di sebuah hotel di mana pemiliknya adalah teman dari Spaulding.
Karena merasa tempat persembunyiannya mereka saat ini sangat aman, akhirnya mereka memutuskan untuk bersenang-senang. Keesokan harinya, Charlie, si pemilik hotel tersebut, membeli beberapa ekor ayam untuk menjamu para psikopat itu. Namun tanpa disengaja di perjalanan pulang, ia didatangi detektif Weddle yang sudah mengetahui bahwa psikopat itu sekarang bersembunyi di kediamannya. Weddle mengancam jika tidak mau mengakui akan membuatnya menderita seumur hidup. Dan malam pun tiba di saat keluarga Firefly sedang bersenang-senang. Mereka pun didatangi detektif Weddle dan beserta kedua pembunuh bayaran itu. Mereka pun memulai aksinya. Tak perlu waktu lama, para psikopat ini berhasil dibawa ke tempat kediamannya dan mereka akan dihabisi secara perlahan. Setelah sampai, ketiga psikopat ini diikat dan sebelum dibunuh mereka disiksa terlebih dahulu. Mereka dipukul, dihantam kepalanya pakai gelas, pakai tongkat baseball, dan terlihat tangannya mereka dipaku oleh detektif Weddle. Dan terungkaplah kenapa detektif Weddle ini ingin memusnahkan keluarga Firefly ini. Ternyata dulu kakak dari detektif Weddle ini merupakan salah satu korban dari psikopat ini. Lalu mereka pun diperlihatkan foto dari mayat ibunya yang dieksekusi di penjara. Di saat sudah merasa puas, Weddle langsung menyiram seluruh rumah dengan bensin. Otis dan Spaulding ditinggalkan di dalam rumah, lalu ia pun membakar rumah tersebut. Sementara Baby, ia tidak ikut dibakar hidup-hidup. Namun Weddle masih ingin bermain-main dengan Baby dengan cara menyuruhnya berlari-lari layaknya seekor hewan buruan. Ternyata di saat Baby lari-lari, ia diselamatkan oleh Charlie. Ia membawanya ke tempat yang dirasa aman. Namun tanpa ia sadari, Weddle sudah mengetahuinya dan sudah berada di hadapan mereka. Hingga akhirnya Charlie pun tewas dikampak oleh Weddle. Baby pun ingin melarikan diri dan Weddle pun langsung menembaknya di bagian kaki. Baby pun tak bisa apa-apa. Weddle pun menyiksanya. Namun tak disangka-sangka tiba-tiba dari belakang salah satu dari keluarga Firefly ini datang. Ia bernama Tini. Ia pun langsung mencekik Weddle dari belakang. Ternyata Tini ini cacat secara mental. Ia pun diasingkan oleh keluarganya. Lalu selanjutnya Tini masuk ke rumah yang tadi telah dibakar dan menyelamatkan Otis dan Spaulding. Mereka pun selamat pada malam itu. Lalu mereka pergi meninggalkan kota dengan melewati perbatasan kota Texas. Di perjalanan mereka mengendarai mobil Charlie. Namun tanpa mereka sadari, pihak polisi sudah menghadang di jalan. Menyadari hal itu, mereka tetap melaju meskipun tembakan menghujani mereka. Dan film pun selesai.